Sebelum saya memulai untuk membagikan firman Tuhan pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan saudara pada waktu saudara tadi masuk ke dalam ruangan ini, kalau saudara lewat lobi depan, ya di dinding ada poster yang baru tentang tema kita untuk minggu-minggu yang ke depan, ya, yang judulnya Apostle Creed, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah pengakuan iman rasuli. Nah, saudara, kalau saudara bertumbuh sebagai orang Kristen atau saudara bertumbuh di gereja yang gereja Injili ataupun gereja Katolik, saudara biasanya hafal tentang pengakuan iman rasuli. Nah, saya hanya ingin tahu saja, ya, berapa banyak di antara saudara yang bertumbuh hafal, atau paling tidak deh, saudara pernah membaca tentang pengakuan iman rasuli. Apostle Creed, siapa? Oke, cukup banyak, oke. Nah, saudara, sebelum kita memilih tema ini di dalam meeting staff, saya tanya, oke, siapa yang tahu pengakuan iman rasuli? Oke, yang masih hafal, ya, hafal di luar kepala. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau saudara rata-rata yang kalau saudara bertumbuh di gereja Injili Protestan gitu ya, atau gereja Katolik, saudara diminta untuk menghafal. Joke-nya bahkan kalau saudara tidak hafal, saudara masuk surga. No, itu hanya joke, saudara ya. Nah, tapi untuk supaya kita bisa lakukan bersama-sama, mari kita baca pengakuan iman rasuli. Ini adalah dasar daripada apa yang kita percaya sebagai orang Kristen, saudara, orang percaya, ya. Ups, ini berubah nih. Pengakuan iman rasulinya. Iya. Karena saya termasuk yang tidak hafal, saudara, karena saya tidak bertumbuh di dalam gereja Protestan. Oke, saya lahir baru pada waktu SMA dan saya tidak lahir baru di gereja Protestan, jadi saya tidak pernah menghafalkan pengakuan iman rasuli. Oke, mari kita baca setelah hitungan yang ketiga. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, kira-kira itu. Saudara, ada yang sebagian mengatakan, oh itu toh pengakuan iman rasuli, tahu saya. Ya. Nah, saudara, mengapa ini penting? Mengapa kita mengambil waktu untuk membahas ini menjadi satu tema besar di dalam jemaat? Karena apa yang saudara percayai itu sangat mempengaruhi tindakan saudara. Apa yang saudara percayai itu mempengaruhi tindakan saudara. Right believing will lead to right living. Ya, apa yang benar yang saudara percayai itu akan membuat saudara bertindak benar. Nah, ada sementara orang Kristen mengatakan yang paling penting itu tulus, Pak. Ya. Saudara, tulus itu penting, tapi tulus bukan segalanya. Saudara bisa enggak benar-benar tulus dan salah? Bisa, saudara. Ya. Saudara bisa enggak? Saudara tulus nih, habis kebaktian malam nanti saudara makan di mall. Ada seorang yang tampangnya kusut, dia bilang sama saudara gini, tolong dong saya udah 3 hari gak makan nih, bisa gak bantu? Saudara berbelas kasihan nih, apalagi baru pulang dari gereja kan, saudara bantu gitu ya. Padahal, dan saudara tulus nih, dan saudara dibohongin. Tindakan saudara
memberikan bantuan itu atas dasar saudara percaya apa yang dia katakan. Dengan tulus dan salah. Oke? Nah, kalau cuman membantu seseorang salah, nggak ada salahnya juga. Paling nggak saudara punya hati yang membantu. Tetapi saudara itu hanya salah satu contoh bahwa penting untuk bukan hanya tulus, tapi penting untuk saudara mempercayai sesuatu yang benar. Nah saudara, saya ingin memulai dengan memberikan kutipan dari seorang yang percaya, tapi yang dia percayai salah saudara. Namanya Adolf Hitler. Semua kita tahu Hitler. Ya. Dan saya ingin membacakan kepada saudara kutipannya. Ini yang dikatakan, I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator. Saya percaya, dia katakan, bahwa tindakan saya itu seturut dengan kehendak pencipta yang besar. Dia katakan, by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord. Dengan mempertahankan diri saya sendiri melawan orang-orang Yahudi, maka saya sedang berperang untuk tujuan Tuhan. Jadi Hitler ini sangat percaya saudara, bahwa dia memusnahkan orang Yahudi, 6 juta orang di Eropa, itu membantu pekerjaan Tuhan. Saudara katakan ngawur Pak, ya tapi dia percaya, yang dia percayai ngawur. Itu yang tadi saya katakan, apa yang saudara percaya itu mempengaruhi tindakan saudara. Baik yang benar maupun yang salah. Nah kalau saudara mengatakan begini, kok ya bisa ya Hitler bisa seperti itu? Nah saudara kalau kita melihat sejarah balik, kalau saudara mau cek sejarah gereja-gereja Injili di Jerman, pada masa pemerintahan Hitler, lebih banyak yang pro Hitler daripada yang against polisinya. Saudara katakan kok bisa Pak? Pada waktu gereja percaya yang salah, tindakannya jadi salah. Apa yang kau percayai mempengaruhi tindakanmu. Oke? Itu sebabnya kita mau memastikan bahwa sebagai gereja, kita punya landasan kepercayaan yang benar. Nah saudara, pengakuan iman rasuli ini kira-kira lahir tahun 250. Ya, kira-kira 150 tahun setelah para rasul, ke-12 rasul mati. Ya. Nah ini disarikan, mengapa ini penting saudara dan bahkan dihafalkan. Oke. Saudara perlu mengerti, tahun-tahun seperti itu, perjanjian baru sudah ditulis, tapi tidak semua orang punya catatan, tidak ada printing press, ya, tidak ada cetakan, semua salinan itu salinan tangan. Jadi orang Kristen, orang percaya pada waktu itu menyarikan iman mereka. Ini jadi sari, dikondens saudara, dipadatkan. Kira-kira iman Kristen itu bunyinya gimana? Nah itu yang akhirnya menjadi pengakuan iman rasuli. Nah saudara, dari yang dipadatkan ini, kita akan mengambil waktu beberapa minggu ke depan untuk membahas setiap bagian. Karena ini adalah kondensnya iman kekristenan kita. Ini adalah bentuk padat. Bentuk yang dipadatkan, yang baru kita baca tadi. Ya, jadi kalau saudara mau menghafalkan dan susah, saudara belajar lagunya yang tadi itu. Ya, nggak persis sama, tapi lagu yang kita dinyanyikan tadi itu sebenarnya adalah pengakuan iman rasuli. Nah saudara, kita akan melihat bagian yang pertama dari pengakuan iman rasuli yang dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah saudara, pengakuan iman rasuli ini pakai bahasa Indonesia yang agak kuno. Khalik itu artinya pencipta. Okay? Anak remaja sekarang dikasih tahu Khalik. Khalik itu apa namanya orang gitu ya.
Saudara mungkin mengenal di sini Pak Kolik, tapi Pak Kalik siapa gitu ya. Nah, saudara, Kalik itu maksudnya pencipta. Jadi aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, saudara, judul bahasan kita pada sore hari ini adalah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ada 3 bagian besar yang kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama adalah Dia Maha Kuasa, saudara. Allah ini Maha Kuasa, Dia pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Bapa kita. Mari kita lihat bersama di dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Apa hal praktis, saudara? Saya ingin memastikan saudara tidak merasa begini. Wih, minggu-minggu ini datang cuman dengar doktrin. Saya akan berusaha untuk membuat ini praktikal, saudara. Oke, bukan hanya sekedar doktrin, tapi doktrin itu penting, saudara. Doktrin adalah sesuatu yang kita percaya. Apa yang saudara percaya itu penting, ya. Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Nah saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya dari tiada suatu yang mustahil untuk-Mu ini sebenarnya mengatakan nothing is too hard for you. Artinya saudara, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apapun masalah saudara, nggak ada yang terlalu sulit untuk Dia bisa selesaikan. Beberapa waktu yang lalu, kalau saudara mengingat, saya pernah membagikan firman Tuhan yang berjudul Dia Sudah Menyediakan. Nah saudara, inti daripada apa yang saya bagikan adalah ini. Seringkali kita berpikir cara Tuhan bekerja itu seperti kita. Nah saudara, kapan saudara mulai berdoa untuk topik doa tertentu dalam hidup saudara? Seringkali pada waktu saudara merasa itu perlu didoakan. Ambil contoh saudara. Saudara perlu keuangan dalam jumlah tertentu untuk beli sesuatu. Saudara nggak punya itu. Sebagai orang percaya saudara mulai berdoa. Tuhan, aku berdoa, Tuhan kami membutuhkan sekian untuk melakukan ini. Tuhan kami belum punya uangnya. Kami percaya Tuhan Engkau adalah penyedia buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah pemikiran kita setelah kita berdoa, kalau kita mau membayangkan di dalam alam roh, sepertinya. Di surga Tuhan mendengar doamu. Dan kemudian Tuhan mengatakan, wow itu doa dengan iman. Dan kita bahkan diajar begini, Tuhan digerakkan oleh imanmu. Siapa yang pernah mendengar itu? Tuhan digerakkan oleh imanmu. Pada waktu engkau berdoa, Tuhan bergerak. Jadi gerakan Tuhan ditentukan oleh iman dari bumi. Sepertinya seperti itu. Dan Tuhan mulai bergerak dan mengatakan, Gabriel. Terus kemudian Gabriel mengatakan, ya Tuhan, oke, perlu bantuan, ya. Kemudian Tuhan mengatakan koordinatnya, ya, pastikan doanya selaras, yang mau dibantu tepat, ya, tepat sasaran. Dan Gabriel mulai melakukan aksinya dan menolong lewat mungkin ada orang yang kirim bantuan, ada deal bisnis yang terjadi. Terus kita katakan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Saudara, sebenarnya yang terjadi enggak seperti itu. Sebelum saudara tahu bahwa saudara butuh keuangan itu, Tuhan sudah sediakan jawabannya. Itu cara Tuhan bekerja. Karena Dia Maha Kuasa. Dia punya kuasa yang luar biasa dan Dia Maha tahu, saudara. Saudara, saya memberikan satu contoh di dalam khotbah itu. Bagaimana Yusuf yang berumur 17 tahun, tanpa mengetahui masalah, dia bermasalah dengan saudaranya. Dia dikirim, bukan dikirim untuk disekolahin ke Mesir, dijual ke Mesir. Dia mengalami banyak perkara di Mesir. Akhirnya dia mengartikan mimpi raja, dia jadi raja muda di Mesir. Dia mengalami 7 tahun masa kelimpahan. Dia jadi raja pada waktu usia 30 tahun, saudara. 7 tahun kelimpahan, berarti setelah tahun kelimpahan usianya 37. Setelah itu kelaparan terjadi.
Kelaparan terjadi. Kita lihat scene-nya, kita lihat apa yang terjadi di rumah Yakub. Yakub berdoa, orang percaya saudara ya, berdoa dengan anak-anaknya. Berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan kami kehabisan gandum. Terus kemudian salah seorang anaknya dapat WA dari teman, mungkin Ruben, masih ada gandum di Mesir. Mereka bilang apa? Puji Tuhan, Tuhan jawab doa kita. Mereka kirim semuanya ke Mesir. Singkat cerita ketemu Yusuf. Mungkin kalau ini masanya kelaparan 37 tahun masih kelimpahan ya 38 tahun lah. Mulai ada kelaparan, saudaranya datang beli gandum. Dan Yusuf bilang begini, engkau mereka-rekakan perkara yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan balikkan itu jadi hal yang baik. 17 tahun saudara, belum ada kelaparan, belum ada tanda-tanda kelaparan. Tuhan kirim lewat saudaranya Yusuf ke Mesir. Untuk apa? Dia mengatakan, sekarang aku tahu engkau merekakan perkara yang jahat, tapi Tuhan pakai aku untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Tuhan pakai keadaan itu untuk menyelamatkan bangsa yang besar yang belum kelaparan pada waktu Yusuf dipanggil ke Mesir. Artinya apa saudara? Sebelum saudara dan saya tahu, saudara punya kebutuhan, Tuhan tahu jawabannya. Jadi saudara, iman saudara tidak menggerakkan Tuhan. Karena Tuhan tidak bergerak-gerak berdasarkan iman di bumi. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Iman saudara membawa apa yang Tuhan sudah sediakan di surga untuk saudara bawa ke bumi. Pada waktu saudara sadar bahwa saudara butuh diselamatkan, apa yang terjadi? Tuhan tidak kirim Yesus mati di atas kayu salib karena dia sudah sediakan itu. Jauh sebelum saudara tahu, saudara butuh keselamatan. Ada amin saudara. Pada waktu saudara percaya kepada Yesus, maka yang terjadi adalah saudara membawa apa yang Tuhan sudah sediakan, keselamatan dari surga ke bumi dalam kehidupan saudara. Siapa yang hari ini masih punya masalah, angkat tangan. Kalau saudara punya masalah banyak, angkat 2 tangan. Kalau lebih banyak dari itu, angkat 2 tangan, 1 kaki. Kabar baiknya buat saudara, sebelum saudara punya masalah, Tuhan punya jawaban. Ada amin saudara? Doa saudara tidak menggerakkan Tuhan, Tuhan sudah bergerak sebelum saudara berdoa. Ada amin saudara? Doa saudara dengan iman, mengambil apa yang sudah tersedia. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan pada waktu engkau berdoa percaya bahwa engkau sudah menerima. Kenapa kita percaya sudah menerima? Karena memang sudah disediakan. Siapa yang sediakan? Bukan saudara, dia yang sediakan. Lewat apa? Lewat pekerjaannya di atas kayu salib. Itu sebabnya ini dahsyatnya Tuhan. Tuhan, saudara belum tahu apa yang akan terjadi 5 tahun dari sekarang. Yesus di atas kayu salib sudah mengatakan sudah selesai. Itu Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Saudara, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Yesaya 40 ayat 28 mengatakan, tidakkah kau tahu bahwa dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, terjemahan kita seakan-akan tidak terduga pengertiannya, Tuhan sering buat kejutan-kejutan. Mungkin ya, tapi sebenarnya artinya adalah His understanding is unsearchable. Artinya pikirannya dia ini kadang kita nggak bisa ngerti. Saudara pernah nggak ngomong begini? Kadang Tuhan itu sulit dimengerti ya. Memang. Saudara saya ingin tanya sama saudara, siapa di sini yang begitu pintar, yang kira-kira menguasai separuh dari semua disiplin ilmu yang ada di muka bumi ini? Kalau saudara menjawab saya, saudara tidak terlalu pintar. Karena saudara tidak ngerti kalau saudara tidak tahu separuh. Kalau saudara jawab, ya mungkin 10% Pak. Saya ingin meyakinkan bahwa
Mungkin nggak ada orang yang hidup di muka bumi ini yang tahu 10% dari semua ilmu, semua disiplin ilmu yang ada. Mulai dari hukum, kayak nutrisi, segala macam, semua ilmu. Kalaupun saudara ada orang yang mungkin jago, luar biasa pintar, kalau dia bisa tahu 1% dari semua disiplin ilmu yang ada di muka bumi ini, 1% dari seluruhnya dia tahu, dia sudah luar biasa. Saudara setuju itu? Kalau saudara orangnya, dan saudara punya 1% dari seluruh ilmu yang ada di muka bumi ini, dan saudara mau mengerti Tuhan sepenuhnya, kira-kira mungkin nggak saudara? Bagaimana mungkin saudara, kemampuan kita yang ada di atas ini, yang cuman sebesar, yang dikontrol oleh barang yang sebesar bakpao lebih besar dikit. Kalau otak saudara besar mungkin lebih dikit besar dari bakpao. Bisa memahami betapa luar biasanya rancangan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa rancangkan lewat kejahatan saudara-saudaranya, Yusuf bisa muncul persis di penjara dan pada waktu itu siap untuk mengartikan mimpi Firaun. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Dari sekian banyak orang yang punya kehendak bebas dan melakukan hal yang jahat terhadap Yusuf, rencananya tetap jadi. Apa yang saudara bisa tangkap dan saudara bisa belajar dalam hal itu? Saudara, keadaanmu bisa buruk. Orang bisa sentimen terhadap engkau, orang bisa bermaksud jahat terhadap engkau, dan yang bermaksud jahat punya posisi dan kuasa jauh lebih besar dari engkau, tapi kehendak Tuhan dalam hidupmu tetap bisa jadi. Karena Dia Tuhan. Kalau ada orang atau keadaan yang bisa menghambat rencana Tuhan untuk jadi dalam kehidupanmu, hanya satu syaratnya, orang itu harus lebih berkuasa dari Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah ini yang saudara perlu mengerti. Dia adalah Allah yang berkuasa. God Almighty. Creator of heaven and earth. Pencipta langit dan bumi. Saudara, Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tidak ada planet yang tabrakan, saudara. Manusia menciptakan mobil tanpa awak. Saya percaya akan disempurnakan, tapi tabrakan ada yang mati. Oke? Saudara, manusia dengan segala kehebatannya menciptakan GPS. Saudara pernah memakai GPS sebagai sarana untuk bepergian? Bukan sarana untuk cari Pokemon, saudara. Oke, sarana untuk bepergian. GPS ini luar biasa, saudara. Pertama kali saya pakai ini, saya bilang, ini luar biasa ini alat. Ya, saudara, masukkan tujuan di mana saudara mau pergi, dia tuntun saudara ke jalan yang benar oleh karena GPS, oke? Dan saudara, kalau saudara sengaja salah, saudara, oke? Mestinya 50 meter belok kanan, saudara nekat, saudara sengaja tidak mau nurut, oke? Saudara maju lagi. Mestinya belok kanan saudara terus. Apa yang GPS akan lakukan? Dia memberikan instruksi berikutnya. Bagaimana cara untuk sampai kepada tujuan. Saudara mau ke Surabaya Timur, tapi saudara nekat. Perintahnya GPS, saudara harus belok kiri. Saudara masuk tol dan saudara sampai di Trawas. Tetap GPS akan memberikan jalan ke arah Surabaya Timur. Benar gak saudara? Dia tahu caranya untuk membawa saudara ke Surabaya Timur. Kalau GPS bisa lakukan, saudara, apalagi Tuhanmu. Dia sanggup untuk membawa saudara ke jalan yang benar. Saudara, ini bukan sekedar doktrin. Saudara perlu mengerti bahwa apa artinya Allah itu maha kuasa, Almighty. Dia sungguh-sungguh Almighty. Dia pencipta langit dan bumi. Apa artinya kalau dia bisa menciptakan alam semesta begitu teratur? Dia bisa ngatur hidup saudara. Ada amin saudara. Tapi bukan hanya itu, ini bagian yang berikutnya, bagian yang ketiga dan saya akan mengambil banyak waktu untuk berbicara tentang bagian yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal 17, saudara kalau membaca kitab Yohanes 15 sampai dengan
Yohanes pasal 21, itu adalah kejadian yang sangat singkat secara waktu. Kurang dari seminggu. Ini adalah akhir daripada kehidupan Yesus. Yohanes 17 mencatat doa Yesus yang panjang yang dicatat di dalam Injil. Dan Tuhan Yesus berdoa begini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yesus berbicara kepada Allah dan dia katakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Saudara, Alkitab penuh dengan nama Allah. Di kitab Kejadian, saudara menemukan di Kejadian pasal pertama, Allah sebagai pencipta dan dia memperkenalkan diri sebagai Elohim. Pada mulanya Elohim, pada mulanya Elohim, ya. Saudara, kata Allah menciptakan langit dan bumi itu Elohim di dalam bahasa Ibraninya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Sewaktu Tuhan berbicara kepada Abraham pada waktu umurnya sudah 99 tahun. Dan dia katakan, aku akan memberikan kepada engkau keturunan. Pada waktu 99 tahun, pada waktu sebelumnya. Sebelum Abraham berumur 99 tahun, Tuhan bicara, aku akan memberikan engkau keturunan. Abraham berpikir, aku tahu kira-kira caranya gimana. Dia ambil Hagar. Dapat keturunan. Tuhan bilang no. Lewat Sarah. Abraham mengatakan Sarah mandul. Tuhan katakan, hei, aku adalah Allah yang maha kuasa. Aku bisa buat. Oke? 99 tahun. Masalahnya double, saudara. Pada waktu Tuhan bicara sama Abraham, engkau akan punya anak. Abraham jawabnya, Sarah double mandul, Tuhan. Ini bukan hanya mandul, sudah stop, selesai. Terus kemudian dia mengatakan begini sama Tuhan. Tuhan, by the way, saya juga. Saudara mengerti maksudnya? Dan 99 tahun, saudara, oke? 99 tahun. Ini opa. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ini amplified Benny Kusno version. Tuhan, saya sadar diri Tuhan. Oke. Kalaupun engkau mau, engkau bisa buat kayak Mr. Bean. Dia datang dari angkasa luar, datang. Baby bisa. Tapi kalau lewat proses Tuhan, 99 tahun Tuhan, sudah selesai, that's it. Oke. Kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Oke. Tuhan bilang, hey Abraham, jangan mengecilkan kuasaku. Saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Boom, Abraham bisa. Oke. Boom, Sarah bisa. Boom, lahir Ishak. Pakai hamil 9 bulan, saudara. Lahir Ishak. Luar biasa. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa di semak belukar. Musa tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau orang tanya sama aku, siapa namamu? Aku harus jawab apa? Kan mereka, kamu bilang minta untuk keluar dari Mesir untuk beribadah. Siapa ini Tuhan yang ngomong siapa? Tuhan memperkenalkan namanya sebagai Yahweh. Dengan kata lain terjemahannya adalah I am what I am. Aku adalah aku, itu namaku katanya Tuhan. Yahweh. Nah saudara, kata Yahweh ini orang Ibrani ortodoks tidak akan mau mengatakan Yahweh. Karena mereka percaya jangan memperkatakan nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka menulis dengan 4 huruf konsonan mereka. Yang kalau dipakai bahasa dengan huruf Latinnya ditulis YHWH. Oke?
Tuhan diperkenalkan dengan macam-macam nama. Bahkan orang Ibrani sebagian mengganti kata-kata di mana di Alkitab di mana ada kata Yahweh, mereka pakai kata Adonai, Tuhan. Yang lebih acceptable. Oke? Karena sangat menghormati Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan begini. Tuhan, aku sudah menyatakan namamu. Nama apa yang Tuhan yang Yesus katakan sudah sampaikan, sudah nyatakan kepada seluruh orang. Mereka udah tahu kalau Adonai, mereka tahu kalau Elohim, mereka tahu kalau Yahweh, mereka tahu El Shaddai, mereka tahu nama-nama itu. Apa yang Yesus nyatakan? Pada waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, di pengajarannya yang pertama, di khotbah di bukit, dia mengajarkan doa. Doanya judulnya bukan doa Bapakku, tapi doa Bapa kami. Pada waktu dia berbicara tentang kekhawatiran, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kau khawatir akan apa yang kau akan makan, akan apa yang kau akan minum. Engkau lihat burung di udara yang tidak menabur, tapi diberi makan oleh Bapamu. Tuhan Yesus mulai mengajar satu konsep yang radikal, saudara. Dia mulai mengajar orang-orang itu bahwa Tuhan itu Bapamu. Doa Bapa kami. Bapamu yang di surga. Bapamu, saudara, coba saudara pulang baca Matius 5, 6, 7 dan lihat betapa sering Yesus mengatakan Allah di surga sebagai Bapamu. Tidak heran kalau Bapakku, Yesus katakan itu Bapakku, tapi dia katakan itu Bapamu. Itu adalah nama yang Tuhan perkenalkan kepada orang Israel. Nah, hari ini kekristenan begitu memfokuskan kepada begitu banyak nama Tuhan, ya itu ada di Alkitab. Bahkan mereka menekankan bukan kepada hubungan tetapi kepada penyebutan yang membuat engkau menerima apa yang kau doakan. Ada yang mengatakan begini, tahu gak bedanya? Sewaktu engkau menutup doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibandingkan kalau engkau katakan begini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kerasa enggak pengurapannya beda. Saudara, saya ingin membandingkan dengan konteks saudara. Karena ini Bapak dan bicara tentang Bapak, saudara. Saudara, kalau saudara punya anak, ya. Biasanya pasangan yang pertama kali, pasangan muda pertama kali punya anak, ya, anaknya masih kecil. Anaknya ditunggu, saudara. Kata yang ditunggu adalah apa? Pertama kali nyebut papa atau mama. Papanya mau papa, mamanya mau mama. Babysitternya mau sus. Oke, itu sus paling susah, saudara. Oke, jangan khawatir, saudara. Anak saudara akan nyebut papa dulu atau mama dulu, oke? Anaknya si baby ini bukan nyebut papa, bukan nyebut mama. Dia cuman mau meludah. Papanya udah GR dulu, dia mengatakan, loh dia ngomong papa dulu. Benar gak, saudara? Oke? Saya belum pernah menemukan papa yang mengatakan begini. Oh, anak ini saya enggak akan jawab. Soalnya ngomong papa masih papa. Tunggu dia bisa ngomong papa. Tambahin lagi, papa kan banyak. Seluruh dunia berapa banyak papa? Dia harus bisa ngomong papa Benny. Nah, kalau dia enggak ngomong, kalau dia ngomongnya cuman papa, yang jawab banyak orang. Saudara katakan, ini bapak agak-agak deh, perlu dikonseling deh. Tapi itu yang dipercaya oleh banyak orang Kristen hari ini. Kalau engkau nyebut namanya salah, makanya Tuhan enggak dengar. My goodness, Tuhan lebih pintar dari saudara.
Dan kita berdebat tentang bagaimana cara menyebut dia yang benar. Kalau Tuhan mau sungguh-sungguh exact dan benar, dia bilang begini, yang itu keliru, yang ini juga keliru. Tapi sekalipun keliru, aku ngerti maksudmu. Aku ini lebih pintar dari kamu. Makanya aku jawab, saudara adalah kerinduan papanya untuk dengar anaknya ngomong sama dia. Hubungan itu jauh lebih penting dari penyebutan. Nah saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dan ada sesuatu yang menarik di sini. Saya akan bacakan apa yang Paulus katakan di Roma pasal 8 ayat 15. Dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Artinya roh ini tidak membuat kamu takut lagi. Dulu kamu di bawah roh perbudakan, kamu takut. Kamu takut salah, kamu takut ini, kamu takut ini. Kamu sekarang enggak dapatkan itu. Oke? Yang membuat kamu berseru, ya yang menerima roh yang menjadikan kamu anak, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kenapa ayat ini penting saudara? Saudara perhatikan baik-baik. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, tulisannya di dalam bahasa Yunani. Kita tahu perjanjian baru ditulis dalam bahasa Gerika atau Yunani. Tapi ada kata yang dia tidak tulis di dalam bahasa Yunani. Kata apa itu? Adalah kata Aba. Itu sebabnya penterjemah Alkitab menerjemahkan bahasa Yunaninya ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi ada yang dia tidak terjemahkan. Kata apa? Aba. Karena Paulus sengaja pakai kata itu. Jadi dia mengatakan begini, dia bicara, ini loh sebetulnya kamu diangkat jadi anak sehingga kamu bisa ngomong Aba. Saudara sampai hari ini kalau saudara ke Israel, anak kecil masih sebut papanya Aba. Daddy. Papi. Jadi maksudnya Paulus begini. Dulu kamu berada dalam menerima roh perbudakan. Pada waktu engkau diangkat jadi anak, engkau punya hubungan, engkau bisa menyebut Bapa di surga dengan sebutan yang paling intim. Sebutan karena hubungan. Itu sebabnya dikatakan roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata Bapa itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah father, tetapi kata Aba tetap Aba karena sungguh-sungguh Paulus mau memberikan penekanan kepada pendengar pada waktu itu yang berbahasa Gerika. Hei, aku orang Ibrani, pada waktu aku menerima roh itu, aku bisa nyebut Bapa di surga, Aba. Saudara bisa berdoa kepada Bapa di surga dan saudara katakan Papi. Apapun sebutannya. Sebutan yang intim. Sebutan yang menunjukkan kedekatan. Saudara, Tuhan mau saudara merasa dekat dengan dia karena dia dekat dengan saudara. Saudara, di 2 ayat selanjutnya di ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bagaimana caranya saudara jadi ahli waris? Saudara bekerja di perusahaan, saudara bekerja keras, saudara berprestasi, saudara dapat bonus. Saudara tidak akan jadi ahli waris. Karena saudara bukan anak dari pemilik perusahaan. Saudara tangkap itu. Pak, tapi saya sungguh-sungguh mau kerja keras. Sorry, kamu tidak lahir dalam keluarga itu. Untung-untung kalau yang lain dapat 1 bulan gaji, kamu dapat 6 bulan gaji. Wah, itu luar biasa, berprestasi. Tapi saudara karena berprestasi, saudara tidak diangkat jadi anak. Saudara boleh suka, boleh tidak suka. Sorry, saudara tidak lahir dalam keluarga itu. Ahli waris adalah anak. Pak, gimana kalau ahli warisnya tidak berprestasi, Pak? Saudara, kalau saudara punya anak, saudara merasa bahwa anak saudara perlu untuk mendapatkan yang terbaik, bukan karena mereka berprestasi.
Benar nggak saudara? Saudara tidak pernah berpikir bahkan mencoret nama anak saudara karena dia lakukan kesalahan. Saudara tidak masukkan ke surat kabar dan mengatakan, kami sebagai orang tua, nama Amir bin apa begitu ya, dengan istri Aminah bin ini, mulai hari ini tidak lagi mengakui Abdul bin Amir kan gitu ya, sebagai anak kami karena telah melakukan kesalahan yang memalukan keluarga. Saudara tidak menemukan hal seperti itu. Kecuali di gereja. Kita mendengar, dulu dia memang anak Tuhan. Sekarang dia bekas anak Tuhan. Saudara, di dunia saudara tidak mengatakan, dulu dia anaknya Pak Amin, sekarang dia bekas anaknya Pak Amin. Kenapa? Karena dia sudah tidak setia sama Pak Amin. Jadi dia bekas anaknya Pak Amin. Kenapa saudara tidak dengar itu di dunia? Tapi saudara dengar itu di gereja. Saudara, ada bekas pegawai saudara. Tidak ada bekas anak. Mungkin pernyataan ini agak menggoncangkan sebagian daripada apa yang saudara percaya. Saudara, ada orang yang mengatakan begini, Pak Beni jangan khotbah begitu Pak. Kalau orang dikasih keyakinan Pak, dia anak tidak bergantung kepada prestasinya dan kesetiaannya. Anak itu bisa tidak setia loh Pak. Saya katakan oke, kalau begitu, kalau saudara jadi orang tua, ini nasihat saya supaya sama saudara ya. Saudara kasih tahu anak saudara supaya setia. Nah, memang kamu anak. Tapi engkau harus tahu selama engkau setia. Kalau engkau tidak setia, jangan bisa memastikan bahwa engkau tetap anak. Akan ada waktunya di mana kalau kesetiaanmu itu tidak teruji, maka engkau bukan lagi anak. Siapa yang merasa itu nasihat yang baik? Itu akan membuat anak kita merasa begini. Wow, kalau begitu saya akan hidup hati-hati. Karena papa mama saya bisa memutuskan bahwa saya tidak lagi anak. Itu sebabnya saya akan setia di dalam keluarga ini. Apa yang terjadi dengan anak saudara? Anak saudara merasa insecure, rasa tidak aman karena dia akan ada waktu di mana dia mungkin bisa tidak lagi diterima sebagai anak. Kita tidak lakukan itu di dunia, tapi kita berpikir Bapak kita lakukan itu di surga. Tuhan mengatakan begini, dan jika kamu yang jahat, noleh kepada sebelah saudara, dengan senyum katakan, itu kamu. Tidak ada yang berani, itu oke saya lanjutkan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Berarti saudara, saya ingin tanya sama saudara. Menurut ayat ini baik mana saudara dengan Bapak di surga? Bapak di surga. Jadi kalau level baikmu 5, level baiknya Bapak di surga, perfect sempurna 10. Apa yang saudara tidak mau lakukan buat anakmu, Tuhan akan lakukan buat anaknya. Kira-kira ayat ini berbunyi seperti itu. Benar saudara? Saudara, kemarin sore saya bertemu dengan seorang bapak. Dan dia katakan begini, saya ini punya 4 orang anak Pak. Dan dia bilang karena kesalahan saya, 2 anak saya tidak mau menerima saya. Tapi saya ini punya hati Pak, dia bilang gini, anaknya sebagian udah dewasa. Saya pergi ke rumahnya Pak, terus ditinggal keluar, ditinggal pergi. Saya sedih, tapi saya balik lagi. Okay. Pak, saya ini bisa sakit hati sama banyak orang Pak ya, tapi sama anak ini kok Pak, kok rasanya susah gitu ya. Saya sedih tapi saya tetap mau balik Pak hubungan saya, apapun harganya saya akan bayar. Terus dia bilang begini, anak saya ini pergi luar negeri Pak, saya yang biayai. Jadi anaknya ini
agak-agak saudara ya. Kalau dibiayai ke luar negeri mau, nerima papanya enggak mau kira-kira gitu. Terus di luar negeri dia bilang begini, iya rasanya kurang. Papanya bilang begini, oke kamu berlibur aja lebih banyak lagi. Terus dia bilang begini, oke, anaknya bilang gini, tapi mahal di sini. Papanya saking maunya anaknya, oke, ini orang baru dalam Tuhan, saudara perlu mengerti, oke. Jadi dia jawab gini, dibohongin anaknya, saudara. Oh, enggak mahal kok, ini cuman murah. Aduh Pak, yang penting dia bisa senang, hati saya senang. Saudara, saya ambil contoh yang kedua. Pada waktu saya baru lulus kuliah, saudara, saya bekerja di salah satu bank asing. Saya masih single. Saya punya staff yang membantu saya sudah menikah, saudara, punya anak. Pada zaman itu, cake itu masih langka, saudara. Ya enggak lama-lama amat lah, 20-an tahun yang lalu. Saudara berpikir zaman apa Pak Beni, seberapa tuanya? Saya tahu, saudara, dari raut muka saudara, saya tahu saudara mulai menghitung usia saya. Enggak terlalu lama yang lalu, oke? Jarang yang namanya tiramisu segala macam, oke? Jadi ada salah satu nasabah ini punya toko cake yang enak di Surabaya. Jadi sering ngirimin. Nah, saudara kalau saya dikirimin maka saya bagi dengan staff, oke? Saya concern saudara, kolesterol tinggi enggak baik, jadi kita bagi-bagi saudara, oke? Nah, si staff ini selalu mengatakan saya enggak suka cake Pak, saya bawa pulang aja, anak saya yang suka. Nah, berhubung saya belum jadi orang tua, saya enggak ngerti saudara. Enggak ngerti, saya pikir iya, enggak kok ada loh anak orang enggak suka cake. Cake enak begini, saya makan saudara. Setelah beberapa kali saya sadar, terus saya bilang begini, ini kamu makan, kamu harus makan. Yang ini bawain anakmu pulang. Tiba-tiba suka cake saudara. Saudara mengerti maksud saya? Itu hatinya mama saudara. Maksudnya dia enggak suka itu adalah anak saya lebih suka daripada saya yang makan, lebih baik anak saya yang makan. Saudara, itu mungkin lebih hatinya mama dari papa. Saya contohnya begini, saudara kadang istri saya ini mengatakan gini, Mbok kita ini kadang-kadang pergi berdua makan enak. Tapi kalau sudah berdua makan enak dan anak-anak belum pernah makan di sana, dia selalu ngomong begini, aduh gak enak rasanya kalau anak-anak gak diajak makan di sini. Saya bilang, saudara kadang-kadang menemukan wanita ini agak sulit untuk dimengerti kan. Benar gak saudara? Ya. Itu sebabnya Tuhan katakan kasihlah istrimu, bukan mengertilah istrimu, oke? Gak ada perintah untuk mengerti, susah saudara. Saya bilang, kamu bilang mau berdua, sekarang sudah berdua, makanan udah keluar, yuk dinikmati. Terus dia bilang gini, waduh gimana anak-anak? Saya bilang anak-anak ada makanannya, tapi kan gak seenak kita. Jadi enggak enak, saya merasa agak tertuduh makanya saudara. Tapi itu hatinya mama, kira-kira seperti itu. Saudara nangkap? Saudara, saya ingin katakan saudara, itu hati manusia yang penuh dengan kelemahan. Tidak peduli dia orang percaya atau tidak. Saudara menemukan itu. Saudara, di kitab Roma dikatakan semua manusia berdosa. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya sayangkan karena dikatakan dan kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan all men sin and fall short of the glory of God. Fall short itu artinya takarannya berkurang saudara. Saya percaya salah satu takaran yang masih ada sekalipun tidak sempurna adalah takaran kita sebagai orang tua. Itu sebabnya itu yang Tuhan pakai untuk menggambarkan kasihnya Bapa. Karena sulit untuk Tuhan pakai di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, dengan kasih yang gimana. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu bapak yang jahat aja, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi much more, Bapamu yang di surga. Kalau engkau aja anakmu salah, enggak engkau kategorikan bekas anak, apalagi Bapamu yang di surga. Ada amin saudara? Kalau engkau aja tetap memberikan anakmu warisan sekalipun dia melakukan yang salah, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau di bumi saudara tidak menemukan bekas anak,
Saya percaya di surga, Tuhan tidak mengatakan, ini bekas anakku. Tapi dia sudah buat blunder besar dalam hidupnya. Dulu dia ada dalam KSK Kerajaan Allah. Tapi sekarang, saya coret dia. Saya pindahin dia ke kelurahan yang lain. Dia tidak lagi menjadi anak saya. Saudara, saya ingin menutup dengan kembali merangkum apa yang kita belajar sama-sama. Allah kita besar. Allah kita maha kuasa. Tapi dia adalah Bapa yang baik. Dia mau kita dengan dia itu personal, saudara. Sambil pemain musik boleh maju ke depan. Papa saya punya teman, saudara, seorang pengusaha yang sukses. Anaknya ini suka berjudi. Papanya punya pabrik sepatu, saya tidak sebutkan namanya karena saudara tahu. Dan punya banyak toko elektronik di kota Surabaya. Karena anaknya main judi dan kalah dan papanya konsekuen, dia bayar hutang judinya anaknya. Papanya tidak punya apa-apa, saudara. Dan teman-teman papanya yang tahu papanya ini orang jujur, bantu dia buka stand. Dan dia mulai jualan di stand kecil. Saudara, saya sempat bertemu dengan anaknya. Dan setiap kali dia cerita tentang papanya, anak ini nangis. Saya tidak tanya karena saya rasa tidak sopan untuk tanya begini. Kalau papamu begitu baik maafin kamu, masih mau tidak kamu kira-kira berjudi? Anggapan orang adalah begini, kalau kita ini gampang-gampang diampuni, numan kita. Karena begitu besar kasihnya Tuhan. Kasih itu yang mengubah kita. Kalau saudara masih berpikir, enak ya jadi orang Kristen, diampuni terus, dosaku diampuni, dijamin kekekalan. Tak nekat aja wis. Saudara belum mengecap kasih karunia Tuhan. Orang yang tahu dosanya yang besar diampuni, hidupnya berubah, saudara. Saya tidak mengatakan hidup kita sempurna. Tapi nggak ada orang yang sungguh-sungguh menerima pengampunan Tuhan yang mengatakan gini, yes besok aku buat dosa lagi. Tapi keyakinan bahwa engkau diterima sekalipun engkau melakukan dosa, pelanggaran, blunder, membuat rasa aman untuk engkau mendekat pada waktu engkau jatuh, bukan lari jauh. Dan hanya Injil yang bisa mengubah dalammu. Kemarin ada orientasi guru dan saya membagikan inside out transformation, transformasi yang berasal dari dalam. Tahukah saudara, kita bisa punya motivasi yang sama untuk melakukan hal yang jujur, atau kita dengan motivasi yang sama kita juga bisa berdusta. Seorang anak, saudara, dapat nilai 49. Ditanya sama temannya, tadi matematika dapat berapa? Ya enggak bagus-bagus amat, 94. Dibalik, saudara, 49, 94. Saudara ketemu anak begitu, saudara katakan begini, anak ini enggak jujur. Kenapa saudara dia enggak jujur? Karena dia enggak rasa aman, dia minder. Jadi daripada dia ngakui 49, dia ngomong 94. Anak kedua saudara dapat 98. Ditanya sama temannya. Bahkan belum ditanya sama temannya, sudah ngomong begini. Sayang ya, padahal saya bisa semua loh. Tapi saya ternyata cuma dapat 98. Dia tanya sama temannya yang dapat 49. Kamu dapat berapa? 94. Ya.
Kita katakan yang satu jujur, yang satu suka bohong. Yang satu suka bohong, bodoh pula. Yang satu jujur, pinter. Alasannya yang satu bohong, karena dia nggak aman. Dia minder. Itu kesombongan, saudara. Oke? Yang satu jujur, alasannya apa? Sama, sombong, saudara. Karena dia pengen semua orang tahu kalau dia yang paling top di kelas. Yang satu jujur, saudara. Yang satu bohong. Motivasi hatinya sama di hadapan Tuhan. Saudara, sering kali kita bicara tentang tampak luar. Orang ini adalah orang yang paling generous. Orang yang paling murah hati. Kenapa kok saudara tahu dia murah hati? Karena kalau setiap kali dia nyumbang, semua orang pada tahu. Dan sumbangannya besar. Yang satu pelit, saudara. Saudara katakan yang pelit itu dosa. Yang sumbangannya paling besar, wah itu luar biasa hatinya. Belum tentu. Yang pelit karena dia egois, dia pikir semuanya harus ditakar, itu milik dia. Gimana dengan yang sumbang banyak? Saya tidak mengatakan semua orang yang nyumbang banyak itu bohong. No, bukan itu poinnya. Tetapi bukan berarti kalau saudara memberi dengan jumlah banyak berarti hati saudara benar. Ada sebagian dari kita karena begitu ditrain, kalau kamu kasih 10 kamu dapat 100. Saudara mikir begini, hari-hari ini usaha lagi susah ya. Apa usaha yang paling menguntungkan? Tabur di gereja. Apa dasarnya engkau memberi? Egois. Apa dasarnya engkau menahan? Egois. Kelihatan di luar begitu drastis bedanya. Di dalamnya kita bisa melakukan hal yang sama. Apa harapannya saudara berubah? Injil. Injil masuk dalam kehidupan kita dan mengubah kita. Tapi at the meantime saudara, Tuhan sabar sama kita. Kadang kita pikir kita ini baik-baik saja. Setiap kita butuh Injil, saudara. Setiap kita butuh kasih karunia. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Karena kita semua butuh kasih karunia itu. Ada amin, saudara. Dan Dia adalah Allah yang baik. Dia tahu motivasi hatimu. Dan Dia tetap mengasihi engkau. Dan menerima engkau. Boleh kita nyanyikan lagu?